SIAC ya. SIAC itu kan dia sifatnya adalah dia pakai GUI ya, Graphical User Interface. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang ya, tentang GUI. Nah, pengenalan swing ya. Jadi swing itu merupakan suatu library yang akan digunakan, yang di dalamnya terdapat komponen swing yang akan digunakan sebagian besar terdapat dalam API, yaitu Java Swing, Java Swing Event, Java AWT, dan Java AWT Event. Ya. Nah, ini Swing dan AWT itu adalah library yang digunakan untuk mengaktifkan komponen-komponen yang aktif yang bisa digunakan di GUI. Ya. Nah, komponen yang ada dalam Java Swing itu memiliki nama yang dimulai dengan J. Itu adalah salah satu sifat khusus dari Java, ya, yaitu dimulai dengan huruf J. Contoh misalnya J button, J list, dan sebagainya. Ya. Nah, sebagian besar komponen swing merupakan turunan dari komponen AWT. Ya. Nah, ini ada dalam kita memprogram GUI ya, baik itu Android, baik itu berbagai aplikasi mobile dan lain-lain ya. Itu kita pasti ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah kontainer, ya, top level container. Ini merupakan kontainer dasar, di mana komponen lainnya akan diletakkan. Contoh di sini adalah JFrame, JDialog, sama JPanel. Ya. Lalu ada yang namanya atomic component. Nah, kalau yang top level itu kita ibaratkan dia seperti sebuah adonan. Maka kalau yang atomic component itu kita ibaratkan dia seperti sebuah kayak kue lah ya. Kayak apa, kayak misalnya kismis dalam sebuah adonan ya. Nah, ini yang kita sebut dengan atomic component. Nah, atomic component ini merupakan komponen yang memiliki fungsi-fungsi yang spesifik, di mana umumnya user langsung berinteraksi dengan komponen di sini. Contohnya adalah di sini ada J button, J label, J text field, sama J text area. Nah, strukturnya ya, dalam program berbasis GUI itu ada yang namanya layout manager. Nah, di layout manager ini fungsinya adalah untuk mengatur bagaimana tata letak atau sisi komponen yang akan diletakkan satu sama lain dalam suatu kontainer. Contoh, di sini kita bisa ngatur border layout, box layout, flow layout, dan lain-lain. Cuman di sini ya, saya di teori, saya nggak terlalu hanya memahamkan konsep saja. Nanti ketika kita mau mengatur layout, ya, box, dan lain-lain, itu nanti kita lanjutkan di praktikum, ya. Karena bahasanya akan jadi sangat panjang. Nah, selain layout manager, ya, ada juga di sini disebut dengan nama event handling. Ya, ini untuk menangani event handling itu apa? Yaitu source code ya yang digunakan untuk menangani suatu event. Event itu contohnya ini ada di. Contohnya event itu adalah misal kita mengklik suatu tombol. Semisal kita menyorot suatu tampilan layar ya. Dan yang lain itu adalah event. Jadi apa yang kita lakukan terhadap suatu atomic komponen, terhadap suatu tombol, itu apa yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan event. Nah, kalau event handlingnya, ya, event handlingnya itu adalah respon dari program kita terhadap event yang kita lakukan terhadap atomic komponen itu. Ya. Misalnya di sini ada memperbesar atau memperkecil ukuran frame, mengklik mouse, dan sebagainya. Ya. Nah, ini misalnya kita mau membuatnya, ya, kita bisa bukan yang namanya JFrame From. Ya. Saya ambil contoh di sini program GUI ya menggunakan Java ya. Saya ambil contoh di sini. Nah, ini ya. Kalau ada adik bisa lihat di sini ya. Ini adalah program penjadwalan. Jadi gedung kita itu dijadwalkan pakai software saya. Nah, ini saya buat pakai Java ya. Saya ambil contoh di sini, saya tekan visualisasi ya. Nah, di sini ada desain tadi. Nah, ini yang disebut dengan, kalau tadi kita sebut dengan nama kontainer ya. Ini kan ada namanya kontainer tadi ya. Nah, ini ada yang namanya kontainer ya. Top level container. Nah, top level container yang mana ini tadi? Nah, ini namanya top level container ya. Dan yang di sini ya, ini dia disebut dengan nama atomic component di sini. Nah, ini di sini kita bisa, jadi tadi saya pernah jelaskan ya bahwa yang namanya apa nih? Top level container ini ya, dia difungsikan seperti sebuah adonan di mana kita bisa meletakkan di sini pilihan yang kita mau ya. Misalnya saya mau meletakkan sebuah tombol ya, sebuah button di sini. Nah, misalnya kamu bisa atur sendiri peletakannya di mana. Kamu
aku letakin di sini ya, misal. Nah, dia akan nambah di sini tadi. Bentar ya. Nah, ini ada J button 2 nih. Ini ada banyak ya yang bisa kamu buat di sini. Nah, ini yang namanya adalah atomic component. Ini adalah kontainernya ya. Adik-adik bisa atur ukurannya. Dan juga di sini ada yang namanya apa namanya tadi? Atomic component ya. Nah, di sini atomic component itu bisa ada dipilih. Ada button group, ada text field ya, list, radio button dan lain-lain ya. Nah, nanti kita akan praktikumkan nanti di praktikum ya. Ini contohnya ya. Oke, misalnya saya nyalain sum saya ya. Sum saya di sini. Nah, oke. Nah, setelah itu di sini ya, struktur program berbasis GUI itu ada dua ya. Yang pertama adalah layout manager. Nah, layout manager itu berfungsi untuk mengatur tata letak atau posisi komponen yang akan diletakkan ya. Nah, ini adalah yang saya maksud dengan layout manager. Ya, di sini nih. Jadi bisa mengatur tata letaknya ya, bisa mengatur tingginya, apa besar kecilnya huruf itu lewat sini nih. Banyak banget ya. Bisa ada dipelajari di sini. Nah, ini yang disebut dengan layout manager. Di mana adik bisa layout ya tampilan dari UI adik, aplikasi dan lain-lain ya. Nah, setelah itu apa yang disebut dengan event handling di sini? Ya, di sini ada yang namanya adalah event handling. Ya. Nah, ini yang disebut dengan event handling adik ya. Misalnya kita masuk ke sini, saya masuk ke source ya. Nah, ini yang disebut dengan event handling. Ya. Contoh misalnya ya, saya ingin membuat event handling jika ini ditekan ya. Misal, jika tombol Q ditekan ya. Kita lihat, kita bisa klik 2 kali. Nah, ini ada kata event ya. Ada kata event di sini ya. Jika misalnya J button satunya dilakukan proses penekanan ya, maka dia akan langsung ke data tabel. Nah, data tabel itu apa? Itu linknya. Kita lihat di sini data tabel ya. Nah, ini. Jadi dia disuruh menampilkan ya, menampilkan event handlingnya ya. Eventnya kan menekan tombol Q ini tadi ya. Yang ini tadi ya. Disuruh tekan ya, Q ini. Nah, ternyata event handlingnya adalah dia disuruh memberi perintah untuk data tabel ini. Membuat data tabel ya, mengeluarkan seluruh data tabel yang ada di sini. Data ini nih apa? Data jadwal ya. Contoh misalnya ya, ini saya praktekkan di sini ya. Ini sumnya udah saya nyalakan, ada di. Nah, misalnya di sini saya mau merun program ini. Tunggu dulu ya. Nah, di sini misalnya ya, saya mau tekan hari Senin ya. Saya tekan Go. Nah, di sini keluar nih jadwal dosen ya di hari Senin. Ya, saya tekan hari Selasa. Kamis misalnya ya. Nah, ini yang disebut dengan event handling ya. Jadi ini eventnya ya. Eventnya adalah saya menekan tombol Go di sini ya. Itu eventnya. Nah, handlingnya apa? Handlingnya adalah di sini membaca ya database jadwal yang ada di dalam laptop saya ya. Nama dosen jadwal ini dia disuruh tampilkan ke yang namanya adalah tabel di sini. Nah, itu yang disebut dengan nama prinsip event handling ya. Jadi kalau kita tekan di sini ya, eventnya, nah, dia kan menuju ke sini nih kalau kita tekan 2 kali ya. Ini ada data tabel di sini, tapi ternyata data tabelnya adalah seperti ini ya. Panjang banget ya. Untuk mengeluarkan nama sebuah database ya. Database dikeluarkan di dalam sini. Dikeluarkan ke dalam tabel yang ada di sini. Nah, itu yang disebut dengan nama event handling. Baik, dari sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan ada di tentang event handling, paham ya?
Pak, mau nanya Pak. Ya, Pak, berarti maksud dari handling itu dia isi datanya ya Pak? ya, isi programnya, ya. Contoh ya, nanti kan saya contohin ya. Ini kan eventnya adalah menekan tombol go ya. Ini kan ada tombol go. Nah ini kalau ditekan, nah ini eventnya ya. Contoh lain ya, ini yang saya masih ada banyak nih. Contoh lain yang mana nih? Oh, ini aja deh. Nah, ini contoh nih. Ini contoh mengisi kelas ya. Oke, misalnya kesediaan aja deh. Nah, ini yang disebut event handling ya. Oke, ini Oh, baik Pak, misalnya baik Pak. saya tekan kata simpan di sini ya. Nah, di sini adalah kalau misalnya di buttonnya ditekan, maka dia disuruh menyelesaikan tugas yang di sini. Itu yang disebut dengan event handling. John ya. Itu. Iya Pak, baik Pak. Contoh kemarin waktu di game ya. Di game itu misalnya kita mau buat ini keyboardnya, handlingnya adalah hanya mengikuti gerakan dari keyboard kita. Itu yang disebut dengan event handling. Baik. Gimana, Yon? Iya Pak, baik Pak. Paham. Paham ya? Iya Pak, paham Pak. Oke ya, event handling tadi itu ya. Baik, ada yang lain? Ada layout manager ya. Lalu ada event handling. Nah, event handling tadi saya contohin, ini adalah layoutnya ya, contohnya. Lalu ini adalah event handlingnya. Ada banyak nih. Atas juga ada nih. Banyak. Belum ada seperti ini nih. Ya. Ini algoritmanya nih ada deh ya. Algoritma penjadwalan di seluruh gedung kita nih. Ya ini saya ambil contoh ya. Saya bikin sebuah software untuk menjadwalkan gedung kita. Jadi dekan itu setiap awal kuliah dia manggil saya untuk menjalankan software ini gitu. Sehingga bisa untuk menjadwalkan gedung teknik ya. Tanpa prof, insya Allah. Oke, ini adalah implementasinya ya. Ini contoh ya, bikin kalkulator ya. Bisa begini. Contoh aja nih. Nanti kayaknya kita coba ya. Nanti kita praktikumnya bikin kalkulator deh ya. Jadi apa sih event itu ya? Jadi event itu adalah aksi-aksi yang kita lakukan terhadap suatu komponen di dalam GUI tadi ya. Event source adalah pembangkit sebuah event. Misalnya adalah mouse click pada sebuah button akan mengakibatkan sebuah action event dengan button sebagai event source-nya. Lalu ada juga yang disebut dengan nama event handler. Sebuah metode yang menerima sebuah objek event, menerjemahkan dan kemudian memproses interaksi antar usernya. Contohnya tadi ya, kalau misalnya ada sebuah tombol yang ditekan, maka dia akan disuruh untuk misalnya mengeluarkan data dari database. Misalnya, jika misalnya ada sebuah tombol yang ditekan, maka dia disuruh untuk menyimpan data ke dalam database. Itu bisa menggunakan event handler. Nah, tapi kalau ada yang event listener, ya, itu adalah swing yang menghandle event dengan sekumpulan interface yang disebut dengan nama event listener. Nah, ini ya, ini ada banyak macamnya ya. Setiap kategori event terdapat sebuah interface yang berkesesuaian ya. Listener tersebut harus diimplementasikan oleh kelas dari objek yang akan menerima event tersebut. Dan ini adalah contohnya, ada banyak sekali ada di Excel Inventor ini ya. Contoh di sini ada mouse ya, mouse click. Ya, yang paling sering dipakai ada di kan mouse click ya. Tapi sebenarnya ada banyak, ada mouse release ya, ada mouse drag, key misalnya ya. Contohnya kayak di game yang di UTS kemarin ya. Itu kita pakai event juga tadi. Pakai listenernya adalah key listener kemarin itu. Key preset dan lain-lain. Itu yang sering kita gunakan ya, sering digunakan untuk misalnya pengawal dari metode tersebut. Contoh event listener seperti ini nih, yang tadi saya buat.
Contohnya yang di sini, saya tekan ke kajur ya. Ini ada tombol go ini mana? Nah, ini bisa juga ya. Ini ada button 1 action perform ya. Nah, dia berarti menggunakan yang listener yang ini. Listener ya. Nah, ada banyak di sini ya. Nah, ini ada kategori event, interface dan metodenya. Ada yang tipenya komponen ya, ada juga yang tipenya adalah Windows. Nah, ini jadi ada kontainer, ada komponennya. Nah, seluruh basic event extender terdapat dalam paket Java AWT event. Sehingga untuk bisa menggunakan kelas tersebut, maka kita harus mengeluarkan kata ini tadi. Import Java AWT event ya. Lalu ada public class, make class, implement action listener. Nah, ini contohnya nih. Saya buat di sini ya. Saya klik di sini. Nah, ini ada ya. Java swing ya. Seperti yang ada di sini di teori saya ya. Menggunakan fax AWT. Import Java. Di sini adanya swing ya. Tapi nggak apa-apa, sama aja ya. Nah, contohnya nih. Banyak banget. Contohnya ya. Public void action perform. Tapi biasanya kita nggak perlu ngetik-ketik panjangnya tadi ya. Kita cukup hanya klik, kita hanya cukup layout aja. Setelah itu kita source diklik ini ya. Nah, dia akan langsung menuju sendiri, akan membuat event listener untuk misalnya apa yang akan kita program di sini. Nah, ini contohnya. Ini contohnya adalah perintahnya adalah untuk menarik data dari database untuk ditampilkan dalam aplikasi kita. Oke, itu tadi ya untuk teori singkat saya. Nanti kita panjangnya di praktikumnya. Baik, sambil saya nunggu absensinya, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Nanti kita coba ya. Kita coba belajar Android Studio nanti ya. Semoga komponennya tadi kuat ya. Baik adik, mungkin itu sekian dari saya ya. Yang penting di GUI itu adalah dasar teorinya adalah adik memahami tentang konsep kontainer ya, atomic komponen sama layout manager sama event handling. Sama apa sih event handling itu ya? Jadi nanti begitu kuis adik bisa memahaminya. Jadi jangan salah. Misalnya kemarin saya tanyain aja di UPS ya. Saya tanyanya adalah method abstrak sama method konkret. Tapi tadi bahasnya malah kelas abstrak dan kelas konkret. Nah, itu yang mungkin saya salahkan ya. Karena nggak nyambung. Pertanyaannya adalah method, jadi menjawabnya adalah kelas. Yang saya dengarkan adalah yang memang fokus menjawabnya adalah di method. Oke, ya. Baik, mungkin itu saja teori singkat saya ya. Kita akan bahas banyak di praktikumnya. Karena ada banyak komponen yang harus ada dipelajari ya. Mulai dari button ya, terus ada text field, terus ada radio button, nanti akan kita pelajari ya. Baik nanti ya, kita ketemu di praktikum hari Rabu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.